Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Archers, kali ini saya akan men-share teknik dasar untuk kategori horsebow. Teknik dasar untuk pemula bagi yang ingin memakai busur horsebow. Pertama, otomatis kita harus sedia busur. Kemudian horsebow itu sedikit berbeda dengan busur lain. Di busur lain kita dilarang untuk ekstrim menggrip handle. Tapi kalau di horsebow kita butuh 3 jari yang kuat untuk menggrip atau menggenggam busur. Pertama-tama lihat, posisikan tangan kalian lurus, busur lurus, sedikit ke depanin. Oke. Set, jari kelingking lekuk, jari manis, jari tengah. Oke, posisinya tidak benar-benar center di atas ini. Kita center agak turun ke bawah. Untuk apa? Karena sejajar arrow di sini. Setelan busur ini dan knockingnya setelan di sini lurusnya. Ya, jadi misalkan di sini ada arrow. Nah, di sini sudah disetting. Pasang buat naruh knocknya dan sejajar arrow akan seperti ini nanti. Maka megangnya tidak ekstrim ke atas. Tidak sejajar benar-benar di tengah handle. Ini tengah handle. Ya, tapi agak turun sedikit. Ya, prosesnya dia agak ke arah depan ya, tidak lurus persis. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah seperti ini. 2 jari ini dia relax. Bisa banyak gunanya juga nanti kalau sudah expert ada banyak pembahasan. Nah, yang pertama-tama gunanya salah satunya adalah untuk menaruh atau menjadikan jari ini arrow rest. Ada 2 teknik yang akan saya sampaikan untuk pemula. Yang pertama, otomatis kita pasang dulu anak panahnya. Cara memasang anak panah di horsebow ada banyak cara. Ada yang sudah tidak melihat blind knocking, ya hanya cukup merasakan. Juga ada teknik cara memasangnya. Nah, sekarang untuk pemula kalian boleh memasang ala kadarnya, benar-benar harus melihat ya. Jadi ambil busur, ambil anak panah. Ya, seperti biasa, taruh di sini dulu, dijaga oleh jari agar tidak jatuh. Karena di sini tidak ada arrow rest. Nah, lalu kita lihat, lihat knocknya, pasang di titik yang sudah disediakan. Setiap busur biasanya sudah disetel oleh penjualnya, atau kita untuk teman-teman kita yang ingin mensetel. Oke, juga di jari belum memakai glove atau thumb ring. Thumb ring harus diukur, itu sudah ke arah expert menurut saya. Thumb glove pun juga sama seperti teknik yang lainnya. Untuk awal-awal kita butuh yang namanya merasakan feel-nya dulu ya. Ibaratnya kalau belum kapalan, belum jago gitu. Dibiarkan saja dulu kosongan. Ketika sudah seperti ini, tadi 2 jari ini 3 jari menggenggam, 2 jari relax. Tadi awal kan karena tidak ada rest maka ini menggenggam. Ketika sudah on fire, siap untuk menembak. Lihat prosesnya. Jempol kita kaitkan di bawah anak panah. Ya, sama di ruas pertama. Ketika sudah jempol seperti ini, tutup jempol dengan telunjuk. Ya, guna telunjuk hanya menutup ya. Dia tidak menekan ke dalam gini, tidak menekan arrow ke dalam. Kalau terlalu menekan nanti arrow akan terpelanting ke kanan. Ya, hanya untuk mengaitkan jempol agar lebih kuat. Ya, kan jempol nanti dia menarik seperti ini agar tidak copot pada waktu yang belum diinginkan, maka butuh si telunjuk untuk menjaganya. Juga telunjuk menjaga arrow agar tidak mana-mana. Ya, hanya menjaga, tidak menekan. Lihat, tidak menekan seperti ini, tapi menjaga saja. Lalu 3 jari ini menggenggam. Nah, ini genggamnya ini juga nanti kalau sudah expert ada gunanya lagi. Sekarang kita ini dulu. Ketika sudah seperti ini, lihat, perhatikan, jempol mengait, dijaga jempol agar tidak kemana-mana. Tidak lepas. Yang tadi tangan kiri kita menggenggam seperti ini nanti bisa dilepas sesuai teknik gripnya. Nah, teknik grip sini ada banyak macam-macam. Ada yang menggenggam seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang persis sepertinya, ada juga yang pokoknya banyak tekniknya. Kalian harus belajar lagi. Tapi kalau saran dari saya untuk pemula, juga agar safety dan tidak berdarah di sini, juga ya namanya pemula tidak langsung beli semuanya lengkap ya. Sebenarnya ada pelindungnya. Tapi kalau menurut saya lebih suka, dan saya sudah konfirmasi ke teman atau ke guru saya yang dia lebih pakar tentang
horsebow ya. Teknik yang akan saya ajarkan ini untuk grippingnya dia bagus, juga safety untuk pemula, bahkan untuk expert pun dia digunakan sangat bagus karena tidak mencederai busur, juga tidak mencederai tangan. Ya, namanya di perang nanti atau suatu saat kita perang atau enggak untuk olahraga target pun kita tidak terlalu repot jika tidak membawa apa-apa, tapi kita tidak cedera. Banyak teknik sih, ada juga yang dengan knocknya ditinggiin agar tidak lecet di tangan, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Lihat, perhatikan grip saya tadi, menggenggam, selalu jempol seperti ini dan telunjuk seperti ini. Lihat, kalau pada busur lihat bisa dilihat, jadi lebih nongol ini ya. Jadi ada sisi telapak telunjuk saya ini, nah menghadap agak sedikit keluar. Gunanya untuk apa? Saya gunakan di sini sebagai arrow rest. Lihat, nah sebagai arrow rest. Nah, karena dengan telapak telunjuk ini dia lebih kokoh untuk menahan gesekan dibanding dengan kulit kita yang sebelah sini. Jadi teknik ini saya pakai setelah saya konfirmasi ke guru saya. Alhamdulillah beliau mengatakan tekniknya bagus dan boleh banget untuk dipakai dan disebarluaskan. Lihat seperti ini. Nah, jadi memang 3 jari kuat, lalu jempol saya seperti ini, lalu dia posisi lebih atas. Lihat, dia bisa diperhatikan jelas-jelas. Nah, lihat busur tidak kena, juga tidak akan ada cedera. Nah, ya, jadi semi agak ke dalam gini, nggak terlalu punggung. Jadi ini sebagai teknik ini saya gabungkan antara ilmu yang sudah saya dapati dari beberapa teknik busur. Saya melihat bahwa seperti ini akan lebih safety dan lebih stabil karena pembuatan arrow rest yang sesederhana mungkin itu dengan tangan kita. Dan memang itu tujuannya kan, di horsebow tidak boleh menambahkan sesuatu atau enggak Windows dilarang. Ya, jadi seperti ini aman, safety. Nah, untuk cara menarik ada banyak cara, itu bisa didalam lagi oleh kalian. Ya, saya contohkan pakai cara yang mungkin agak sedikit biasa ya. Lihat, ketika tadi ini sudah mengait, ini sudah seperti ini prosesnya. Kita ya seperti ini nyaman. Jika kalian nyaman tangan kiri lurus dulu baru tarik, boleh. Atau seperti ini saling tarik dan dorong, boleh. Tarik full. Hop. Nah, untuk di horsebow, intinya kalau menurut saya, ini juga saya sudah konfirmasi ke guru saya, bagus untuk pemula, yaitu untuk kalian cepat bisa, yaitu adalah ketika full menarik, kalian sebisa mungkin mengambil madhab atau sudut pandang cara memanah menurut ulama-ulama tertentu yang modelnya, lihat, ketika narik kalian memiliki patokan berhenti. Nah, jadi tarik full draw, seperti ini. Jangan dibuat yang ngambang dulu atau nggak yang over sampai ke belakang. Nanti ada pelajarannya lagi. Seperti ini saja dulu. Jadi ketika full narik, tempel, tekan dengan anak panah, full narik, tempel sini, ya, tempel. Ini buat jarak dekat. Saya kasih contoh jarak dekat. Nanti ketika kalian nembak jarak lebih jauh lagi untuk pemula, bisa kalian turunkan lagi sini, makin bawah. Yang penting harus ada nempel. Nah, setelah nempel ini kan hanya nempel nih, buat tahu patokan fullnya gimana. Nah, kalian bisa narik. Nah, ketika sudah nempel, kalian full tension kalian, tangan kiri kalian tadi seperti ini digini full. Nah, sampai sedikit tersentuh agak kuping, waktunya rilis. Das. Ya. Posisinya seperti ini kalau di horsebow. Perhatikan, saya coba tarik sedikit. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kalian membuka jari kalian, telunjuk buka, jempol juga buka, des. Nah, dar. Oke. Nah, jadi tarik full, tempel, sep. Tarik ketat, ini ketat. Nah, ketika sudah mulai tersentuh kuping, ya, kuping makin lama makin sentuh, itu patokan kita, full tension kita di situ. Lepas. Jadi kita juga memiliki di horsebow memiliki ada beberapa pecinta horsebow juga yang butuh memang akurat dan speed. Nah, nanti untuk yang
speed shoot atau nggak macam-macam teknik, ada banyak sekali ilmu di horsebow. Tapi untuk pemula saya sarankan kalian agar lebih bisa hati-hati, tidak terburu-buru karena kalian baru belajar. Maka tadi yang saya ajarkan itu sangat bagus untuk pemula. Jadi tarik full juga bagus untuk anak-anak horsebow yang ingin mengejar atau ingin fokus di akurasi. Ini butuh banyak patokan yang dia hafalkan. Tarik full, nempel di titik yang sesuai jaraknya, ya. Lalu full narik ke belakang sampai kena kuping, baru rilis. Ya. Tarik. Ini bebas, boleh yang tangan kirinya lurus atau bengkok. Yang penting ini di sini, set. Nanti ketika rilis ke belakang di horsebow ada yang namanya katra. Jadi kalau kalian yang baru main, ketika rilis itu tangan seperti ini, lihat tadi membidik gini. Ketika jari tangan kanan melepas, ini juga ke depan. Ya. Ingat, patokannya tetap lurus sejajar. Tadi membidik sejajar seperti ini, melepasnya gini, terus. Bukan ngebuang gitu. Itu bukan katra namanya. Ya. Itu capek. Jadi katra tetap on position. Ya, tidak jauh. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, banyak. Jadi untuk pemula bagusnya ketika lepas ikuti saja iramanya ke depan. Karena dengan grip kalian yang tadi saya ajarkan di awal, posisi agak seperti ini, otomatis ketika tidak ada panah dia akan lebih ke arah depan gini. Ya, kenapa ke arah agak sedikit menyondong ke depan? Karena memang bentuknya itu seperti ini. Di aiming, rilis. Ya, lepas, katra. Ya, gerakannya ya sesuai ankle kalian. Tadi seperti ini kuda-kuda handlingnya. Yang sesuai dengan ankle kalian yang bentuknya seperti ini. Oke. Sekian dari saya. Oh iya, ada satu lagi teknik ngebidiknya ya. Kalau di horsebow ngebidiknya, lihat misalkan ini target lingkaran. Ini lingkaran target. Kalian membidik bisa dengan si target sejajar dengan handle kalian, benar-benar tengah seperti ini. Target kalian buat setengah dari handle kalian. Ya. Bisa juga kalian ngebidik, misalnya tidak dapat dengan cara seperti ini, kalian membidik dengan ujung-ujung tangan kalian. Jadi lihat, kalau lihat di kamera, ya bisa dengan nih, ya. Jadi saya tutup ini kamera, lihat dengan ujung sini, lihat mata saya. Bisa dengan ujung sini, atau ujung sini, atau enggak dengan cara tadi yang saya bilang di tengah-tengah handle sini. Nah, jadi target posisikan di tengah-tengah sini. Itu insya Allah tidak akan kebuang ke kanan. Yang kebuang ke kanan itu berarti dia masih salah menaruh full draw-nya. Dia masih ke bawah di teknik lain. Itu yang mengintip dari arah sini. Nah, kontak horsebow full dari sini. Semua busur semua harusnya dari sini. Ya. Dia tidak akan terbuang ke arah kanan karena posisinya di sini juga ekstrim. Kalau horsebow itu ekstrim di jauh dari mata. Otomatis dia akan membuat sudut. Jika kita sejajar dengan mata, lalu ditarik teknik horsebow yang sampai ke samping mata, maka akan membuat sudut seperti ini. Nah, jadi kita cukup melihat sesuai lurusnya busur handle. Nah, karena arah bentuknya sudah seperti ini. Lihat, sudah seperti ini bentuknya. Tidak lurus seperti ini, tapi seperti ini. Ya. Jadi kita melihat tetap sesuai mata saya, lihat ke kamera. Ya, jadi posisi di sini target. Ini bagi yang ingin membidik. Jadi ada di sini, sini, atau enggak ke sini, sini. Nah, ini untuk yang ingin membidik. Kalau tidak ingin membidik, kalian bisa cukup hanya memplototi target, tarik, lepas. Plototi target, tarik, lepas. Itulah keunikan dari horsebow. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan kalian paham. Ini disebut pemula tapi ada sedikit ribet, saya jelaskan banyak ya, karena memang ya saking banyaknya, masya Allah, ilmu-ilmu di horsebow. Jadi kita harus dalami dan saling menghormati layaknya sunnah-sunnah dan perkataan para ulama dalam keseharian kita yang banyak.
madhab atau pendapat, tapi tidak semuanya kita makan. Juga tidak juga ketika kita melawan satu madhab kita menyalahkan madhab yang lain, karena semuanya benar menurut mereka dan menurut pemahaman mereka juga semua sesuai sunnah. Jadi kita ambil satu madhab yang kita inginkan, amalkan, praktekkan, lalu jadikan diri kita jago di pilihan kita, maka hormati yang lain. Kalaupun kita mau pelajari semuanya, ahsan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat teman-teman Horsebow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau dikombain ini. Kang Bayu, Kang Zai, Kang Hamzar, Mas Surya. Pakai ini, coba pakai ini. Hati-hati jempolnya pedes, pedes. Gimana, anak? Ya. Masya Allah.